Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mencari video dari Pil Pahit yang berjudul Edis Kok Gitu Tanyanya. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Umat muslim bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, memberi petunjuk dan memberi penjelasan. Tetapi pada prakteknya di lapangan, Bapak Agus tidak percaya itu. Karena apa? Karena Bapak percaya. iya, di mulut percaya, tapi di kenyataan tidak percaya. Apa buktinya? Saya buktikan. Oke, saya buktikan. Saya tanya sama Pak Agus. Bisa nggak kalian sholat hanya berdasarkan Al-Quran saja, tidak pakai hadis? Bisa. Oke, coba tunjukkan di dalam Al-Quran bagaimana bacaan-bacaan sholat ketika ruku sujud, apa bacaannya menurut Al-Quran, silakan. Ada. Ada itu yang Tunjuk, dilakukan Yesus, coba. tunjuk, Sampai nanya sama Yesus. tunjuk, tunjuk ayatnya. Tanya sampai Yesus. Begini ya, saya terangkan ya. Quran adalah 100% firman Tuhan, yang mana itu adalah berisi pedoman tuntunan hidup. Nah, teknis pelaksanaan di hadis sama gini ya. Jadi kayak global map. Kalau kita ngerti kayak sistem bernegara kita punya namanya undang-undang dasar, lalu lagi pengaplikasian dalam tiap menteri-menteri kementerian gitu. Jadi sempurna dalam artian sistem tata negara kita misalnya udah sempurna gitu. Udah demokrasi, udah bagus lah undang-undang dasar kita Pancasila itu. Udah sempurna. Nah, jadi penjabaran misal Pancasila ya, Ketua Remesa, itu di mana dijabarkan? Bukan di Pancasila, tapi di turunannya ada bagian penjelasan lagi. Ini bukan berarti Pancasila nggak sempurna, atau undang-undang dasar nggak sempurna. Jadi kesempurnaan itu bukan merujuk kepada harus dijelaskan lebih detail, nggak, beda. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kesempurnaan itu adalah suatu bagian utuh yang sudah mencakup segalanya, tapi tidak termasuk penjelasan. Ngerti nggak? Ya, misal gini, bela diri, misalnya Wing Chun adalah bela diri yang sempurna. Artinya sempurna secara gerakan, dilengkap semuanya berarti sempurna. Ada bantingannya, ada kuda-kuda, ada tendangan, pukulan segala macam gitu kan. Nah, tapi penjelasannya itu ada di bab lain, ngerti ya? Maksudnya, karena sama kayak undang-undang dasar atau Pancasila itu sempurna. Tapi dijelaskan di tempat lain, atau misalnya kayak Anda bayangkan ya, penjelasan itu ada dimasukkan dalam Quran. Anda bayangkan itu coba. Karena gini, Anda harus bisa bedakan antara firman Tuhan dengan praktek. Firman Tuhan bukan praktek. Firman Tuhan adalah arahan Tuhan. Ya, apa yang dilakukan, apa larangan, apa perintah. Jadi perintah dan larangan. Tata caranya itu Nabi praktekkan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi gini, saya adalah raja. Saya sebagai raja, saya perintahkan rakyat saya untuk taat pada saya dan untuk melaksanakan perintah saya dan menjauhi larangan saya. Dan saya kasih poin-poinnya tuh, apa yang saya perintahkan, apa yang saya larang. Nah, apa yang saya perintahkan itu praktiknya ada pada panglima saya, ada pada preset saya, ada pada menteri saya. Silakan Anda jabarkan apa yang, kalau saya bisa perintahkan bahwa saya perintahkan untuk perintahkan untuk selalu memperluas sawah setiap tahun, minimal 1 tahun tuh 100 hektar misalnya. Itu teknisnya ada pada menteri, ya, prakteknya ada pada menteri, gitu. Bagaimana? Jadi saya tidak terangkan detail di situ. Saya perintahkan menteri untuk mempraktikkan langsung gitu. Jadi menteri hanya menyampaikan pesan saya, ya, firman saya atau kata-kata saya. Dia yang teknisnya sama dia melaksanakan gitu, dengan jajarannya gitu. Jadi Anda harus bisa bedakan antara firman Tuhan dengan kesaksian manusia. Jadi ketika manusia yang di hadis kita tahu ya, itu menyaksikan apa saja aktivitas Nabi Muhammad, bagaimana beliau sholat, itu bukan firman Tuhan, ya. Itu kan, tapi itu adalah
aplikasi dari firman Tuhan. Bagaimana sholat itu dilaksanakan, gitu guys. Jadi makanya Anda harus belajar dulu membedakan antara firman Tuhan, kitab suci itu ingat ya. Kitab suci, apapun itu mau Quran, mau Injil, mau Taurat, Zabur itu hanya berisi 100% firman Tuhan. Bukan kesaksian manusia. Nah, bagian praktek itu maksudnya di kesaksian manusia. Bagaimana manusia itu meng-capture atau melihat prakteknya apa yang dikerjakan oleh para nabi. Itu guys, poinnya. Jadi Anda tidak akan mengerti arti kata sempurna kalau Anda belum bisa memisahkan antara perintah larangan dengan prakteknya. Itu dua hal berbeda. Praktek itu bukan bagian dari firman Tuhan. Praktek itulah bagian yang dicontohkan. Paham ya? Jadi saya memberikan buku pedoman untuk bagaimana negeri ini global map, gimana supaya negeri ini bagus. Saya bikin rancangan pembangunan GBHN lah, garis besar negara 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Nah, nanti pada prakteknya bagaimana menjalankannya itu menteri yang praktekkan, bawahan tinggal nyontoh gitu loh guys. Jadi saya tidak mungkin bertele-tele gitu, ngerti nggak? Jadi nabi praktekkan itu sudah cukup untuk mewakili hal yang tidak mesti saya ucapkan, tidak mesti Tuhan ucapkan, tidak mesti Tuhan firmankan, udah diwakili oleh nabi dengan prakteknya gitu guys. Sampai Yesus waktu dia di Tunjuk ayatnya, Pak. gimana caranya? Jadi justru Anda menginginkan bahwa seperti Alkitab, antara firman Tuhan, kita akui dalam ada firman Tuhan. Apa itu? Yang itu Injil yang Yesus beritakan, ini firman Tuhan. Ya, ada firman Tuhan. Tapi kebanyakan kesaksian manusia. Kesaksian manusia bernama Lukas, Matius, Yohanes, Paulus. Anda mau kitab suci itu dicampur-campur seperti itu? Ya, ada juga kesaksian manusia. Itu nggak masuk akal, guys. Kesaksian manusia tempatnya bukan di kitab suci, tapi di kitab sejarah. Jadi kitab suci yang harusnya sudah sempurna, yang isinya Tuhan terusnya hanya firman Tuhan, jadi tidak sempurna karena dikotori oleh kesaksian manusia. Yang harusnya itu salah tempat, yang harusnya itu masuk ke dalam buku sejarah. Sama kayak perintah raja. Ada raja ngasih perintah. Ini adalah buku perintah dan larangan raja, yang berisi semua kata-kata raja, yang berisi perintah dan larangannya. Sudah buku itu adalah buku sucinya kerajaan. Nah, kalau ada kesaksian manusia, kesaksian menteri, kesaksian panglima, itu maksudnya dalam sejarah lagi, buku sejarahnya, buku sejarah kerajaan. Bagaimana menteri itu melihat aktivitas raja itu bagaimana, gitu. Itu masuk dalam buku sejarah. Bukan lagi firman sang raja atau kata-kata sang raja, guys. Itu lagi pikirnya. Jadi sesuatu yang sempurna itu tidak sempurna kalau dia campur-campur. Ya, misalnya lagi saya bilang ya, buku, Anda bayangkan ya, Anda pernah baca majalah bola. Majalah bola itu bukanlah majalah yang sempurna untuk sepak bola. Kenapa? Dia campur-campur. Ya, campur-campur. Ada tenis, itu ada golf situ. Tapi kalau majalah soccer itu adalah majalah sempurna sepak bola. Makanya saya dulu lebih suka membeli majalah soccer karena saya suka sepak bola saja. Saya suka olahraga tapi tidak segila bola. Jadi saya ketimbang membeli majalah bola, saya lebih memilih majalah soccer. Karena soccer tuh isinya bola semua. Karena saya merasa itu sempurna sebagai majalah bola karena saya tidak rugi membelinya karena semua rupiah saya keluarkan itu sempurna untuk tidak ada terbuang satupun untuk lembaran kertas yang berita yang saya tidak inginkan, tidak perlukan gitu guys. Tapi kalau saya beli koran bola yang campur-campur itu memang dia lebih tebal, tapi isinya tidak saya nikmati semuanya. Karena saya hanya menikmati bagian bolanya gitu guys, sepak bolanya gitu kan. Nah, itu loh gitu. Jadi kesempurnaan kan dilihat dari kelengkapan isi yang campur gitu. Ingat ada lengkap yang isi campur-campur, ada lengkap yang isinya fokus. Nah, harusnya kita sucikan adalah lengkap tapi isinya fokus firman Tuhan. Bukan lengkap isinya campur-campur gado-gado. Ada firman Tuhan, ada kesaksian manusia. Itu bukan sempurna namanya guys, tapi bablas gitu kan. Jadi kalau Anda mau lebih lagi, masukkan saja sekalian. Kenapa bukan hanya kesaksian manusia? Masuk juga cita daging gitu kan, atau apapun itu. Kan tidak begitu ya begini guys.
Jadi contoh lagi misalnya, saya kasih banyak contoh biar gampang dimengerti ya. Kita mau bikin es teh. Es teh komposisinya apa? Gula, air, teh, sama es. Itu sempurna. Apa mau campur lagi dengan sirup? Atau susu? Enggak sempurna lagi. Enggak es teh sempurna lagi namanya. Meskipun dia lebih kayak rasa es teh susu, es teh melon misalnya. Tapi itu bukan lagi es teh yang sempurna. Karena sudah tercampur dengan bahan lain. Jadi kesempurnaan itu bukan berarti lengkap campur-campur gitu, enggak. Tapi esensinya apa dulu? Kita ketahui kitab suci itu adalah firman Tuhan. Makanya sempurna itu harusnya dibatasi hanya sebatas firman Tuhan. Kalau ada selain firman Tuhan itu berarti nggak sempurna lagi. Sudah rusak kesempurnaan guys. Sudah campur-campur dengan selain firman Tuhan. Itu gue pikirnya. Sama kayak es teh tadi. Ya sempurna ketika isinya betul-betul hanya es, teh, air, sama gula. Tiba-tiba campur lagi dengan yang lain. Nah itu jadi tidak es teh yang sempurna lagi. Karena sudah rusak kesempurnaannya guys. Dirusak oleh bahan-bahan lain yang harusnya dimasukkan oleh salah tempat guys. Itu loh gue pikirnya. Tunjuk ayatnya Pak. Tunjuk dulu ayatnya Pak. Bahwasanya waktu ruku bacaannya ini. Sholat yang sekarang atau sholat yang dulu? Sholat yang dilakukan oleh umat muslim kalau tidak berdasarkan hadis. Pak, sholat yang dilakukan umat muslim sekarang. Kalau sekarang, bisa jawab ya? Tidak sanggup ya? Tidak bisa ya? Saya jawab, mau hukum nggak bisa, baru mau dijawab. Ya di sini sok pintar gitu ya. Pan error loh. Apa? Dikira kita nih bodoh semua gitu kan? Bisa nipu kita semua ya kan? Dia nggak ngerti esensi apa itu kitab suci. Kitab suci itu ingat ya, itu hanya firman Tuhan. Bukan praktek yang dijalankan Nabi, beda itu yang kitab suci namanya, tapi adalah buku sejarah. Bagaimana perbuatan Nabi itu buku sejarah namanya, gitu loh. Nah beda lagi ya sekali lagi. Silakan bukan Islam. Bentar Bang, aku lagi di jalan Bang. Oh iya, jadi gini loh Pak Agus ya. Tadi Anda sudah mengatakan, terima kasih Anda sudah mengatakan bahwasanya umat muslim tidak bisa sholat kalau tidak berpegang pada hadis. Artinya, oke, kalau begitu tunjukkan tata cara umat muslim hari ini sholat. Bagaimana bacaan dia ketika ruku, bagaimana bacaan dia ketika sujud, bagaimana bacaan dia ketika tahiyat, bacaan tahiyat itu apa? Coba tunjukkan dalam Al-Quran. Sekarang saya udah pertanyaan gitu. Enggak, tunjuk Pak ayatnya dalam Quran Pak. Tunjukkan ayatnya dalam Quran waktu sujud bacaannya apa? Ini saya mau jawab Mas, ini saya mau jawab. Iya tunjukkan ayatnya Pak. Ayat berapa? Di Al-Quran itu diperintahkan sholat gerakannya adalah sujud, ruku dan lain sebagainya. Pak, yang saya tanya bacaannya Pak. Bacaannya apa Pak? Ini saya mau tunjukkan. Ya silakan. Silakan. Sabar dong. Gimana sih Okten ini? Enggak, masalahnya begini Pak. Masalahnya saya sudah Kristus itu di mana-mana. jadi batuk. Jadi batuk kan saya. Saya jadi batuk nih. Kristus itu sabar. Tolong sabar. Masalahnya saya sudah 12 tahun Pak baca itu tidak ada. Jadi Bapak jangan menghabiskan energi mencari-cari itu Pak. Gitu loh. Baca apa Pak? Saya sudah membaca Al-Quran dan hadis selama 12 tahun lebih Pak. Saya mau nanya sekarang Quran tolong tunjukkan. Jangan lari kemana-mana Pak. Jangan lari kemana-mana Pak. Udah baca 12 tahun. Yang saya tanya ayat yang sujud, ayat perintah sujud, perintah sholat di justru itu yang saya tanya sama Bapak. Tunjukkan, jangan ngalor ngidul. Bapak jangan kerasukan. Bapak jangan kerasukan. Tunjukkan 12 tahun baca Quran. Bentar Bang Agus ya, dari tadi itu ya kamu kayak tahu apa? Bentar, kenapa sih kalian tuh dari tadi nggak ada yang nyimak pertanyaan dari Bang Osnya? Nyimak
karena mereka lagi puasa, jadi mungkin agak tulalit sedikit ininya IQ-nya gitu loh. Enggak, saya nggak puasa. Oh, nggak puasa. Nggak puasa. Iya, ngapain ngaku sama orang kafir puasa? Untungnya di mana? Betul Bang, saya minta potong. Maaf. Berarti Anda berbohong ya, katanya tujuan Anda berpuasa untuk beribadah ya. Nah, Anda sudah Untungnya di berbohong. mana saya ngaku puasa sama orang kafir? Ada itunya. Kamu itu bukan kafir. Kamu ngerti gak arti kafir itu apa? Nggak, jangan lari kemana-mana dulu, Derina, sebentar, jangan lari kemana-mana dulu, gini, Mana aja. fokus dulu, gini, Agus, Iya. yang kita tanyakan dari tadi itu begini loh, Pak Agus, kenapa sih kalian berbohong bahwasanya Al-Quran itu sempurna, tapi pada prakteknya ternyata kitab hadis yang digunakan, gitu loh. Dan itu memang ini kan, dan itu aja udah Iya. Memang ada masalah. Enggak, saya bertanya, lalu Ada apa masalah nggak? lalu gunanya bahwa Al-Quran itu sempurna itu di mana? Kok butuh kitab hadis itu gimana? Sempurnanya di sebelah mananya gitu loh. Terus masalahnya di mana gitu loh? Masalahnya Saya sering bilang berkali-kali, kesempurnaan itu ada batasnya. Kalau Anda lewati batas itu, malah nggak sempurna lagi. Contoh, rumah tipe 36 yang sempurna adalah rumah tipe 36. Anda tambah jadi tipe 56 misalnya, atau 50, nggak sempurna lagi tipe 36. Jadi Anda pakai besar rumah tipe 36 bukan jadi tipe 36 sempurna lagi, guys. Gitu loh gue bikinnya. Atau misalnya Anda adalah seorang karyawan OB yang sempurna. Ya sudah, Anda berarti bekerja dengan baik di level OB. Ya, itu sempurna. Tapi kalau Anda tambah lagi sehingga Anda tuh mengerjakan tugas lain, itu bukan Anda OB yang sempurna. Anda menjadi bablas namanya, jadi nggak sempurna lagi. Anda sudah tidak fokus lagi gitu, guys. Jadi kesempurnaan itu dihitung dari pada poin apa, masuk di poinnya apa gitu. Jadi kitab suci itu adalah poinnya adalah berupa firman Tuhan. Itu aja fokusnya. Bukan praktek yang dilakukan Nabi, itu bukan firman Tuhan namanya. Itu guys, itu pikirnya. bakal bohong gitu loh. Oh, itu nggak bohong, emang sempurna. Oke. Tunjukkan kesempurnaan. Jadi edisi nggak ngerti apa arti kata sempurna. Dikira sempurna tuh banyak lagi contoh ya, misalnya nasi putih yang sempurna. Berarti saya masak dengan cuci beras dengan bersih, kasih kadar air yang pas, saya tinggal masuk ke suker. Jadilah nasi putih yang sempurna. Tapi kalau Anda tambahkan misalnya dengan garam, tambahkan dengan macam-macam, jadi bukan lagi nasi putih yang sempurna namanya. Itu sudah melebihi dari kadarnya, guys. Udah masuk campuran bahan lain yang bukan harusnya ada di situ gitu loh. Gitu ya, oke pikirnya. Hadis. Emang sempurna harus ada hadis. Iya. Kalau ada hadis berarti itu bukti bahwa tidak sempurna. Pertama kali diturunkan emang ada hadis. Hadis itu turun belakangan setelah Al-Quran. Iya, berarti Quran itu hadis. Berarti Quran itu hadis. Daripada hadis. Kamu tahu sejarah nggak? Jadi begini misalnya ya. Ya tadi saya kasih contoh misalnya cemilan dengan minuman. Anda mau sempurna dari siapa dulu? Kalau Anda butuhnya, Anda mau cari misalnya bakwan. Ya sudah, bakwan itu sempurna apa tidak? Kita nilai dari bakwannya, jangan masukkan ke minuman. Tapi kalau Anda cari cemilan dan minuman buat nemani sore hari, ya tentu bakwan campur minuman. Gak bisa Anda bawa bakwan saja. Konteks apa dulu? Nah, ngomong kitab suci, kita ngomong firman Tuhan adalah kitab suci. Apa kitab suci adalah firman Tuhan 100%. Itu kitab suci. Sama kayak apa itu bakwan? Itu bukan termasuk minuman. Bakwan adalah adonan tepung terigu yang dicampur dengan sayur dan macam-macam. Udah selesai, itu udah sempurna. Jangan ada tambah-tambah lagi dengan minumannya, kali itu beda lagi.
Jadi gini loh, kalau Anda bilang satu paket yang sempurna, satu paket ya, ada firman Tuhan, ada sejarah, baru dipaketkan antara Quran dan hadis. Atau misalnya satu lagi ya, Anda tahu nggak kunci-kunci? Kalau saya minta nih pada penjaga toko, saya minta kunci ring pas 20. Dikasih kepada saya, kunci ring pas 20 satu biji. Saya meminta saya, sempurna nggak? Sempurna. Mantap, ini saya cari. Udah sempurna, selesai, saya pergi. Tapi kalau saya minta, tolong saya minta kunci set. Kunci set, ring pas set. Ya, dia akan kasih yang satu set. Jadi sempurna itu beda, tergantung poin mana yang Anda tuju. Sempurna satuan, apa sempurna secara set. Sama-sama sempurna. Justru ketika saya bilang, saya minta kunci set, ring set 20. Dikasih yang, saya minta kunci ring pas 20. Dikasihnya saya kunci ring set, yang ukuran dari kecil lebih besar. Saya bilang, aduh, ini nggak sempurna yang kamu kasih nih. Balikan lagi, saya minta cuma satu. Jadi sempurna itu adalah apa yang kita minta itu dikasih. Gitu loh logikanya. Jadi jangan apa yang kita nggak minta yang dikasih pula gitu. Berlebihan namanya, nggak sempurna lagi guys. Itu loh dia pikirnya. Silakan Wan. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Oke, sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.